Adik-adik semua yang ada di rumah, kita kembali lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKBJ Cengkareng. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita angkat pujian hari ini kurasa bahagia. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Engkau boleh pertemukan kami di ibadah online hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh terus memberkati kami, terus memberi kami semangat untuk terus memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau terus memuji Tuhan, kita angkat pujian Allah itu baik. Baik bagiku di
duduk. Nah, kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan Losemaya untuk bercerita. Halo adik-adik, Shalom, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Meskipun sampai saat ini kami masih beribadah online, tapi biarlah kiranya Engkau terus memberkati kami dan menjaga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kali ini Losa mau cerita tentang seorang bapak dan ibu yang umurnya sudah tua adik-adik. Bapak ini sangat setia dan taat sama Tuhan. Nah adik-adik, meskipun umur bapak dan ibu ini sangat tua, tapi dia baru memiliki anak. Dan adik-adik pasti juga sering dengar namanya. Namanya Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah adik-adik, waktu itu Tuhan pernah berjanji sama Bapak Abraham bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham seorang anak laki-laki, dan nanti Bapak Abraham harus menamainya Ishak. Dan pada akhirnya genaplah janji Tuhan. Ibu Sarah hamil dan setelah beberapa bulan mengandung, lalu Ibu Sarah ini melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ishak seperti yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah adik-adik, sebenarnya untuk perempuan yang sudah tua seperti Ibu Sarah ini sangat mustahil untuk memiliki seorang anak. Tapi ingat ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, waktu berlalu, Ishak pun semakin hari bertambah dan bertumbuh besar. Lalu Tuhan menguji iman Bapak Abraham. Dalam firman-Nya seperti ini adik-adik waktu itu. Abraham, kata Tuhan. Lalu Bapak Abraham menjawab, ya Tuhan, pergilah ke tanah Moria dan korbankanlah anakmu Ishak sebagai korban bakaran kepadaku. Wah adik-adik, waktu mendengar seperti itu, mungkin ya Bapak Abraham itu kaget. Dia pasti sedih karena anak satu-satunya yang dia sudah nantikan begitu lama, tapi apa? Tuhan meminta Ishak itu sebagai korban bakaran. Tapi adik-adik, keesokan harinya Bapak Abraham tetap menuruti perintah Tuhan. Bapak Abraham pergi bersama Ishak dan 2 orang pelayannya. Mereka berjalan, dan kira-kira sudah dekat tempat yang dituju. Lalu Bapak Abraham berkata kepada 2 orang pelayannya ini, kamu berdua tunggu di sini ya, saya dan Ishak akan pergi ke sana untuk memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Lalu Bapak Abraham mengambil kayu bakar dan menaruhnya di atas bahu Ishak. Lalu dia membawa obor dan pisau. Lalu berangkatlah Bapak Abraham dan Ishak ke tempat yang dituju. Mereka berjalan. Nah, di tengah perjalanan mereka berdua adik-adik, Ishak ini nanya sama papanya, Bapak Abraham, "Pak, kita kan udah bawa kayu bakar nih, udah bawa obor, udah bawa pisau. Terus dombanya mana untuk korban bakaran? Kok saya nggak lihat sih?" Tapi adik-adik tahu nggak Bapak Abraham menjawab apa? Nanti Tuhan yang akan menyediakan korban bakarannya untuk kita. Nah adik-adik, setelah tiba di tempat itu, Bapak Abraham menyiapkan mezbah. Dia menaruh kayu bakar yang tadi mereka bawa di atas mezbah tersebut. Lalu Bapak Abraham mengikat Ishak anaknya dan ditaruhnya di atas mezbah itu. Dan ketika Bapak Abraham mengambil pisau yang tadi dia bawa untuk membunuh Ishak, tiba-tiba terdengar suara malaikat Tuhan. "Abraham, Abraham." "Ya Tuhan," jawab Abraham. Lalu suara itu berkata lagi, "Jangan kau bunuh dan kau apa-apakan anak itu, sebab telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak ragu untuk membunuh anakmu yang tunggal itu untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepadaku." Seketika itu adik-adik, Bapak Abraham melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di dalam semak.
Lalu Bapak Abraham mengambil domba tersebut, lalu mengorbankan domba tersebut dan untuk menggantikan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Dari kejadian ini adik-adik, Tuhan melihat bahwa Bapak Abraham itu sangat taat. Bapak Abraham itu sangat setia kepada Tuhan. Dan ia juga takut akan Tuhan. Bahkan oleh karena itu adik-adik, Tuhan sangat memberkati Bapak Abraham, yaitu dengan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Dan Tuhan mau kita belajar juga seperti Bapak Abraham adik-adik, yang rela menyerahkan anaknya yakni Ishak, anaknya satu-satunya untuk dijadikan korban bakaran kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mau adik-adik kita memiliki iman seperti Bapak Abraham. Nah adik-adik, dari cerita tentang Bapak Abraham ini, Tuhan mau kita belajar seperti Bapak Abraham, yang setia, yang taat, percaya dan takut akan Tuhan. Bahkan Bapak Abraham tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal yakni Ishak sebagai korban bakaran. Dan Tuhan juga mau kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan ketika kita percaya, Tuhan pasti akan menyediakannya adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan mau kita belajar seperti Bapak Abraham, yang setia, taat dan percaya, serta takut akan Tuhan. Bapak Abraham tidak ragu untuk menyerahkan anaknya yang tunggal yakni Ishak sebagai korban bakaran, sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mau adik-adik kita percaya dengan iman kita, dan ketika kita percaya, Tuhan pasti akan menyediakannya. Seperti iman yang sejati, yaitu dengan perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya adik-adik, ketika kita di rumah, Tuhan mau kita nurut atau taat sama mama papa. Ketika mama atau papa bilang, ayo belajar, besok mau ulangan, kita langsung melaksanakan perintah itu. Karena biar apa adik-adik? Supaya hasilnya baik. Dan Tuhan juga mau kita untuk setia kepada Dia. Contohnya, kita baca saat teduh, kita berdoa, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, mungkin hal tersebut sulit untuk kita lakukan, tapi Tuhan mau kita untuk berusaha. Kita berusaha untuk menjadi apa yang Tuhan mau kepada kita. Mari adik-adik, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau boleh mengajarkan kami untuk menjadi seperti Bapak Abraham. Meskipun sulit, tapi kiranya Engkau tolong kami Tuhan, untuk boleh menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati waktu ke depan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi Elsa Maya sudah cerita, kiranya adik-adik boleh terapkan firman Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik ya. Yuk sama-sama kita mau responi firman Tuhan, kita angkat pujian. Kuat, hebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
Ya adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Yuk sama-sama kita menutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama walaupun melalui online. Tapi kiranya kami boleh mendapatkan sukacita yang indah dari-Mu, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa di ibadah berikutnya ya. Bye-bye.